Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang banyak diperbincangkan di tahun 2022 karena dianggap penuh kontroversi. Game ini antara Magnus Carlsen melawan Hans-Joachim Niemann. Magnus memulai permainan dengan D4, dibalas dengan kuda F6, setelah C4, E6, lalu kuda C3, kemudian gajah B4, Nimzo Indian Defense. Magnus memilih mendorong G3 di langkah selanjutnya, bersiap fianchetto. Niemann langsung rokade. Setelah gajah fianchetto, D5 menantang pion C. Di posisi ini, Magnus terlebih dahulu mengusir gajah dan gajah ditukar dengan kuda, kemudian pion makan gajah. Setelah itu, Hans Niemann mengambil pion C, membiarkan gajah Magnus untuk mengamuk. Magnus kemudian menyeimbangkan kuda F3 dan setelah itu Niemann mendorong C5, sebuah langkah yang sangat berani, memberikan pion dan menantang pertukaran menteri. Tetapi Magnus merespon dengan rokade. Setelah itu pion makan pion, lalu menteri makan pion, menantang pertukaran menteri. Hans Niemann tidak mengambil menteri karena akan menyebabkan pion-pion Magnus lebih kuat di petak center. Oleh karena itu dia menyerang dengan kuda C6. Hal ini membiarkan Magnus mendapatkan pion. Kemudian Niemann mendorong E5. Dia bersiap untuk mengimbangkan gajah petak terangnya. Di posisi ini Magnus memainkan gajah G5 mempining kuda, tetapi pion serang gajah. Setelah itu benteng terlebih dahulu menyerang menteri. Hans Niemann rupanya tidak peduli pada ancaman pada menterinya. Dia justru menyerang balik dengan gajah E6. Setelah itu Magnus mengambil menteri, lalu Niemann juga mendapatkan menteri. Magnus makan benteng dan benteng makan benteng. Setelah itu gajah makan kuda, pion makan gajah. Di posisi ini kita bisa melihat bahwa struktur pion Hans Niemann tidak lebih baik daripada Magnus. Di langkah selanjutnya, Magnus memainkan raja F1 menjaga pion, kemudian benteng D8 menguasai jalur D, raja ke E1, lalu kuda ke A5. Magnus menantang pertukaran benteng, tetapi benteng lari ke C8, dan di posisi ini kuda menyerang gajah. Hans Niemann menyelamatkan gajah kembali ke E6, setelah itu C4 didorong. Dan di posisi ini Hans Niemann mengambil pion. Setelah itu kuda makan gajah, lalu benteng makan kuda. Magnus menyerang dengan benteng D8 skak. Raja lari ke G7, kemudian Magnus memainkan gajah D5 menyerang benteng dan juga menekan pion F. Hans Niemann merespon dengan benteng ke C7. Setelah itu benteng menyerang pion, namun A6 didorong oleh Hans Niemann. Magnus kembali menempatkan benteng menyerang pion B, dan di posisi ini Hans Niemann mendorong F5. Benteng E ke E8 menyerang pion E, namun E4 didorong. Sampai di posisi ini Magnus yang merupakan seorang raja ending frustasi melihat kemampuan ending game Hans Niemann yang di luar nalar. Oleh karena itu dia membuat kesalahan dengan mendorong G4. Hal ini menyebabkan Niemann langsung menyerang gajah. Gajah mundur ke A2, lalu kuda C4 menyerang pion. Jika gajah makan kuda, maka benteng makan gajah. Setelah pion makan pion, benteng menyerang pion A, benteng ke E7 dan B5. Posisi ini akan sangat menguntungkan bagi Hans Niemann
karena memiliki 2 pion sayap menteri yang akan segera promosi. Oleh karena itu pada game sesungguhnya Magnus menyelamatkan pion dan kuda mundur menyerang benteng. Benteng E7, pion makan pion. Sekarang Hans Niemann memiliki struktur pion yang jauh lebih baik. Magnus Carlsen menyerang kuda, tetapi E3. Hans Niemann sengaja mengorbankan kuda. Jika benteng makan kuda, maka benteng C1 skak. Setelah benteng menutup skak, benteng makan benteng, raja makan benteng, dan pion makan pion. Promosi pion tidak akan bisa dihentikan. Oleh karena itu, Magnus tentu saja tidak berani untuk mengambil kuda. Dia memukul pion. Hans Niemann kembali membuat langkah yang sangat luar biasa. Kuda E4 membiarkan Magnus untuk mengambil pion F. Jika gajah makan pion F, maka benteng C1 skak. Benteng harus menutup skak. Setelah benteng makan benteng, raja makan benteng, raja makan gajah, dan Hans Niemann akan unggul 1 perwira. Atau jika benteng makan pion skak, raja ke G6. Setelah benteng ke D7, maka benteng C1 skak. Benteng menutup skak, benteng makan benteng, raja makan benteng, lalu kuda C3. Hans Niemann akan kembali menang perwira. Oleh karena itu, Magnus tentu saja tidak boleh mengambil pion F. Dia melarikan raja ke F1 dan benteng skak. Raja lari ke G2, benteng C2 kali ini menyerang pion dan gajah. Jika sekarang benteng makan pion, maka raja G6. Setelah gajah D5 menyelamatkan diri, benteng makan pion skak, raja G1, dan kuda C3 menyerang pion dan juga gajah. Tentu saja jika gajah melarikan diri ke tempat yang tidak tepat, maka benteng akan jatuh. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Magnus Carlsen memilih gajah makan pion. Setelah itu, benteng makan pion skak. Raja G1, benteng E1 skak. Raja G2, benteng E2 skak. Raja G1, dan Hans Niemann tidak ingin terjadi hasil remis. Dia memainkan raja ke F6. Magnus menarik mundur gajah menyerang kuda, tetapi benteng D2. Jika gajah makan kuda sekarang, maka benteng akan jatuh. Oleh karena itu, Magnus menyerang benteng F7 skak. Setelah raja ke G6, Hans Niemann mempertahankan ancaman pada benteng. Oleh karena itu, benteng lari ke D7. Di posisi ini, Hans Niemann membuat langkah kuda G5, membiarkan gajah F7 skak. Setelah raja lari ke F5, benteng makan benteng, lalu kuda F3 skak dan juga menyerang benteng. Raja ke G2, tetapi kuda makan benteng. Setelah itu A5. Di posisi ini kita bisa melihat bahwa Hans Niemann unggul 1 pion dan Magnus memiliki 30 pion yang akan diserang dengan mudah. Di posisi ini Hans Niemann memulai manuver dengan raja ke E5. Setelah raja G3, kuda F1 skak dan menyerang 2 pion putih. Magnus menarik mundur raja menyerang kuda, tetapi kuda makan pion. Nampaknya Magnus mulai frustasi. Dia membuat kesalahan dengan mendorong E4. Setelah itu raja makan pion dan Hans Niemann memiliki keunggulan 2 pion. Gajah ke E6, raja F4. Setelah gajah C8 berupaya untuk menyingkirkan pion-pion Hans Niemann, dibalas dengan kuda F3. Gajah makan pion, kuda E5. Gajah makan pion, kuda C6. Hans Niemann bersiap untuk menghabisi seluruh pion Magnus. Magnus mencoba menyerang dengan gajah B7, tetapi kuda makan pion menyerang gajah. Setelah gajah D5, H5, gajah F7, H4. Setelah gajah D5, raja menyerang gajah. Dan sampai di posisi ini, Magnus Carlsen langsung menyerah. Bagaimanapun juga, 2 pion bebas ini tidak akan bisa dicegah untuk promosi.
Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gen Sunasumus.